Halo, perkenalkan nama saya Laras Melati. Kali ini saya akan membahas tentang manipulasi dasar-dasar microcontroller. Di sini terdapat bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada port input output. Yang pertama ada port paralel. Port ini dikenal dengan nama port male atau female. Port ini awalnya digunakan untuk perangkat output seperti printer, dot matrix. Hasil cetakannya hanya satu warna saja. Printer ini juga menggunakan pita layaknya mesin ketik. Yang kedua ada port serial. Port ini dikenal dengan nama port multifungsi. Port ini memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan sangat rendah jika dibandingkan dengan port lainnya. Lalu ada port PS-2. Port ini merupakan perkembangan dari COM1 dan COM2. Port ini memang dikhususkan untuk smart mouse dan keyboard saja, jadi tidak multifungsi lagi. Lalu ada port USB. USB atau Universal Serial Bus merupakan pengembangan port serial yang bersifat universal dengan kecepatan yang lebih tinggi. Bentuknya juga lebih kecil. Perangkat terbaru saat ini memang kebanyakan mendukung port yang satu ini. Lalu ada port VGA. Port ini menghubungkan antara output monitor dengan komputer. Port VGA pada komputer biasanya kita temukan dua port kalau Anda menggunakan VGA card. Lalu ada port audio. Port yang satu ini dikhususkan untuk perangkat audio seperti speaker, headset, dan perangkat output yang mengeluarkan suara lainnya. Lalu ada port LAN. Port ini bisa juga dinamakan output dan input. Port ini berfungsi untuk saling terhubung sesama komputer dalam jaringan. Yang kedua ada clock, yaitu sinyal listrik berupa suatu denyutan dan berfungsi untuk mengordinasikan atau menyinkronkan setiap proses yang dilakukan oleh komponen di dalam perangkat elektronika. Beberapa istilah yang berkaitan dengan clock ada cycle time atau T, rest time, fall time, clock frequency F. Ketiga ada arsitektur dan general purpose RISC. Pengertian RISC adalah Reduce Instruction Set Computer atau komputasi set instruksi yang disederhanakan merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Beberapa elemen penting pada arsitektur RISC: set instruksi yang terbatas dan sederhana, register general purpose yang berjumlah banyak atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Ketiga, penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Karakteristik RISC memiliki keunggulan dalam kecepatan. Rangkaian instruksi built-in pada prosesor yang terdiri dari perintah-perintah yang lebih ringkas, menggunakan mode pengalamatan sederhana. Arsitektur microcontroller AVR RIC. Microcontroller AVR ATmega16 sudah menggunakan konsep arsitektur Harvard yang memisahkan memori dan bus untuk data dan program. General Purpose Register AVR. Register merupakan alat penyimpan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Stack pointer. Secara umum, prinsip stack adalah benda yang terakhir masuk dalam stack akan menjadi yang pertama keluar dari stack. Digunakan untuk menyimpan data sementara. Yang keempat ada SRAM atau Static Random Access Memory. Pengertiannya adalah sejenis memori semikonduktor didesain untuk menggunakan transistor tanpa kapasitor. Tidak adanya kapasitor membuat tidak ada daya yang bocor sehingga SRAM tidak membutuhkan refresh periodik. Lalu kelima ada EEPROM atau
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Pengertiannya adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Yang keenam ada SREG atau status registrasi. Pengertiannya adalah register yang memberikan informasi yang dihasilkan dari eksekusi instruksi aritmatika. Informasi ini berguna untuk mencari alternatif alur program sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Sekian, terima kasih.